Hi, this time we are going to learn the English for economics. Well, actually, para pakar ekonomi atau ekonomis actually have developed the terminology to describe economic issues. Para pakar ekonomi sudah membuat berbagai terminologi atau istilah-istilah tentang ekonomi yang penting untuk kita pelajari karena ketika kita mau ngomong tentang keadaan ekonomi atau kondisi suatu ekonomi, maka kita perlu istilah-istilah yang tepat untuk mengekspresikan keadaan tersebut. And there are 4 terms. Ada 4 istilah yang actually they are related to each other. Mereka ada hubungannya, but they are actually different. We have economy, economic, economics, and economical. According to Cambridge Dictionary, economy merupakan the system of trade and industry by which the wealth of a country or region is made and used. Jadi sistem perekonomian gitu ya. And also bisa juga diartikan sebagai manajemen penggunaan sesuatu, either itu money or time or even energy and words. Sedangkan economic merupakan kata sifat dari economy. It is related to trade, industry, and money. Misalkan kita mau ngomong faktor ekonomi gitu ya. We can say economic factors. Bukan economy factor, tapi economic factor. Kemudian misalkan kita mau ngomong kondisi ekonomi gitu. We can say economic condition. Jadi ketika mau bertemu dengan kata benda, maka ekonominya berubah menjadi kata sifat. Kemudian economics. Economics merupakan ilmu pengetahuan ya, the study of economy. Jadi misalkan ada yang bertanya, kamu kuliah jurusan apa? You can say that you took economics degree. Atau mata kuliah kita ini English for economics, karena ilmu pengetahuannya. Dan istilah economical, kalau dalam bahasa Indonesianya itu disebut ekonomis atau not using a lot of something, atau kata lainnya hemat. Branches in economics, we have macroeconomics and also microeconomics. Macroeconomics atau ekonomi makro berasal dari bahasa Yunani yang berarti besar. So it deals with the economic trends on a national and international scale. Kemudian istilah-istilah dalam macroeconomics or macroeconomic terms, diantaranya ada GDP, or we can say gross domestic product atau produk domestik bruto. Ini merupakan pendapatan dari sebuah ekonomi. Contohnya pendapatan rakyat Indonesia yang berada hanya di wilayah Indonesia saja. Kemudian we have GNP or gross national product atau produk nasional bruto, yaitu fokusnya ke hanya warga negaranya saja. Sama ya seperti GDP, cuman kalau GNP ini fokus ke hanya warga negaranya saja. Kemudian business cycle, yaitu perubahan pada ekonomi atau naik turunnya GDP pada periode tertentu. Ada 5 tahapan pada business cycle, yaitu growth, peak, recession atau resesi. Resesi ini terjadi ketika GDP turun, kemudian ada trough, and also recovery. Microeconomics studies the economic behavior of individual firms. Jadi concern ke individual part of economy, ke perilaku konsumen ya. Bisa dari konsumen secara individu atau rumah tangga, atau firm, atau perusahaan, dan juga industri. Pertanyaannya pun akan seputar misal, jika harga motor naik, lalu bagaimana nih permintaan konsumen? Atau jika pendapatan konsumen atau individu itu naik, maka bagaimanakah permintaan akan kebutuhannya? And then the correlation between macro and microeconomics. Jadi mikro dan makroekonomi ini are related to each other, saling berhubungan. Untuk memahami mikro atau yang besar, kita perlu memahami yang kecil dulu. Pertanyaannya akan seputar, contoh misalkan suku bunga turun. Jika suku bunga turun, bagaimanakah pengaruhnya terhadap GDP?
Maka jawabannya kita harus melihat bagaimana konsumen merespon suku bunga tersebut. Apakah dengan turunnya suku bunga, kemudian konsumen akan lebih sedikit menabung, atau misalkan dengan turunnya suku bunga, maka perusahaan akan sedikit berinvestasi. Jika kita memaknai perilaku konsumen, maka kita bisa memaknai ekonomi secara whole atau secara menyeluruh.